The thing goes grrrr. My name is Kurus. Skitty keep up, and the welcome. Skia. This is the best intro. Oke, jadi kenapa Minecraft adalah salah satu game terbaik yang pernah dibuat? Banyak orang yang pasti akan menjawab karena Minecraft itu seru dan bisa bikin kita kreatif. Terus dalam Minecraft kita bisa melatih kerjasama, kita bisa belajar sains dalam Minecraft, dan masih banyak jawaban-jawaban lainnya. Tapi di video kali ini, aku akan memberikan sebuah jawaban yang berbeda. Dengan cara aku akan memberikan sebuah cerita tentang bagaimana awal mulanya aku bisa mengenal Minecraft, lalu menceritakan tentang apa yang membuat Minecraft itu seru untukku pribadi, dan apa saja yang sebenarnya bisa dipelajari dari satu game sederhana ini. Maka itu sebelum kita mulai bercerita, tidak ada salahnya untuk menekan tombol subscribe sekarang buat kalian yang belum pernah subscribe, dan tonton video ini sampai habis, karena cerita dalam video ini akan seru dan bikin wawasan kalian bertambah. So ya, langsung aja kita mulai. Let's go. Cerita ini bermula pada saat aku masih kelas SMP 3. Di saat itu, aku punya seorang pacar, dan pacarku waktu itu memang sangat suka yang namanya bermain game. Aku inget banget kalau kami dulu sering main Ayo Dance, terus Grand Chess, dan masih ada beberapa game online lainnya. Selain itu, kami juga terus menghabiskan waktu untuk chat, terus istirahat di sekolah bareng, sampai akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke rumahnya. Dan pada saat aku sampai di sana, ternyata aku baru tahu kalau saudara laki-laki dari pacarku ini sangat suka bermain satu game yang menurutku pada waktu itu sangat aneh, tapi unik. Ya, game yang dimainkan itu adalah Minecraft. Aku bertanya kepada saudara laki-laki dari pacarku, "Itu game apa?" "Oh, ini mah Minecraft. Seru kok gamenya, kamu bisa ngelakuin apa aja di dalamnya. Tapi yang sering aku lakuin sih kayak membangun banyak hal gitu. Misalnya kayak aku membangun patung raksasa, kota, terus aku juga bisa bangun mercusuar. Ya pokoknya seru lah, kamu harus coba." Aku awalnya skeptis dengan Minecraft, karena entah kenapa pada waktu itu aku merasa grafik kotak-kotak dengan monster-monsternya yang aneh sama sekali gak sesuai dengan seleraku. Bahkan aku juga sampai bertanya kepada pacarku mengenai pendapatnya tentang Minecraft. Menurut kamu Minecraft itu gimana sih?" Ya aku bingung mau jawabnya gimana, karena aku sendiri aja nggak main. Tapi adikku itu bener-bener doyan banget main game itu. Dia sampai bisa ngabisin 4, 5, sampai 6 jam gitu cuman buat ngebangun sesuatu di Minecraft. Terus habis main dia bakal istirahat, main, dan lanjut bangun sesuatu lagi. Ya menurutku dia ketagihan karena dia bisa ngelampiasin kreativitasnya di dalam game tersebut. Mendengar jawaban dari pacarku pada waktu itu membuat aku jadi bingung sendiri, karena pada saat itu nggak ada satupun orang-orang seusiaku atau di lingkunganku yang main game kayak Minecraft. Hampir semuanya main game kayak Point Blank, Dota, Heroes of New World, RF Online, dan game-game online sejenis lainnya yang dimana kamu downloadnya gratis tapi harus bayar sejumlah item-item mahal di dalamnya. Bahkan yang namanya warnet itu benar-benar menjamur di seisi kota. Banyak banget remaja yang menghabiskan waktunya untuk main game online setelah pulang sekolah di warnet sambil ngerokok. Dan ya, aku sendiri juga udah pernah ceritakan kalau pada saat SMP, aku memang lagi demen-demennya untuk main game online kayak Atlantica Online contohnya. Sampai akhirnya aku jadi nggak kepikiran untuk mencoba mainin game-game lainnya. Tapi singkat cerita, setelah aku memutuskan untuk putus dari pacarku, maka waktu terus berjalan sampai akhirnya aku menginjakan kaki di bangku SMA. Nah, di masa-masa ini aku akhirnya
jadi merasa kalau main game online itu cuman buang-buang waktu dan tenaga sambil mengeluarkan uang yang bener-bener nggak sedikit. Dan aku menyesal di masa-masa itu kenapa dulu zaman SMP harus ngeluarin uang segitu banyak cuman demi mempercantik karakter yang nggak ada gunanya untuk masa depan. Makanya aku langsung uninstall semua game online yang ada di komputerku dan mulai mencoba untuk mikir tentang mau coba main game apa lagi ya sekarang. Saat lagi proses berpikir itu, tiba-tiba aku teringat mengenai satu game, yaitu Minecraft. Aku keluarin uang, beli, dan langsung mainin gamenya. Mode pertama yang aku coba itu langsung kreatif. Dari awal semua udah tersedia, jadi aku tinggal bangun apapun yang aku mau. Aku inget banget kalau pertama kali di mode kreatif, aku membangun 5 rumah kecil yang bervariasi. Ada yang rumahnya nggak ada pintu, ada yang rumahnya nggak ada atap, ada yang di dalam rumahnya terdapat ruang bawah tanah, ada yang di dalam rumahnya terdapat banyak ayam dan sapi. Lalu terakhir ada rumah yang desain depannya bagus, tapi di dalamnya juga nggak kalah bagusnya. Aku terus membangun yang aku bisa, terus membangun, dan imajinasiku dari sini terus bermain hingga ada banyak banget bangunan-bangunan aneh yang aku bangun. Dan untuk bisa membangun semua itu bener-bener butuh waktu yang lama. Kadang sampai beberapa kali aku lupa makan karena emang saking keasyikannya. Selain itu aku jadi semakin semangat untuk benar-benar membangun suatu hal yang lebih kompleks dan jauh lebih bagus daripada bangunan-bangunan yang pernah aku buat dulu. Memang butuh waktu yang lebih lama sampai berhari-hari, tapi usaha memang tidak akan pernah mengkhianati hasil karena aku bisa membangun taman bermain yang lumayan besar, kemudian juga membangun sebuah rumah terbesar di dunia, habis itu membangun bandara yang luas banget. Dan untuk membangun semua itu benar-benar capek, tapi seru. Nah, karena tingkat kreativitasku terus bertambah seiring bermain dalam mode kreatif ini, maka aku pun jadi berpikir tentang berapa banyak game-game lain di luar sana yang bisa seru juga. Terus gimana caranya aku bisa menumpahkan kreativitasku di dalam sesuatu yang lain. Sampai akhirnya ya jadi banyak mainin game-game lain juga yang harus bayar, tapi seru. Seperti misalkan waktu itu ada Five Nights at Freddy's, ada Resident Evil, ada GTA. Dan aku juga mengundang temanku untuk membuat video main game bareng di YouTube dengan alasan karena pengen menuangkan kreativitas. Tapi ternyata ya nggak semudah itu. Karena seperti yang udah aku ceritain, kalau banyak banget lah masalah di channel lama. Tapi ya dari sini aku jadi belajar sih, kalau misalkan ketika kita ingin menuangkan kreativitas dalam suatu game seperti contohnya Minecraft, maka ya udah tinggal tuangin aja sesuai yang kita mau tanpa harus mikirin orang lain. Sedangkan kalau di dunia nyata itu sebenarnya sama aja, kita bebas mau buat apa aja yang kita mau. Cuman perbedaannya adalah ya kita harus tetap mikirin orang lain. Karena kan kita nunjukin karya yang kita buat bukan buat ke diri sendiri aja, tapi orang lain juga kan. Waktu terus berlalu dengan banyak kegagalan pada masa-masa awal. Dan sampai akhirnya aku mulai berhasil menarik perhatian orang-orang lainnya yang suka dengan videoku. Dan channel ini terus berkembang sampai dengan sekarang ini. Kemudian setelah ada banyak orang yang suka dengan videoku, maka aku jadi berpikir lagi mengenai game yang pertama kali menginspirasiku, yaitu Minecraft. Kalau zaman dulu aku melihat bahwa Minecraft itu hanyalah permainan yang bisa melatih tingkat kreativitas, maka aku ingin menarik kembali ucapanku. Karena sekarang aku melihat kalau Minecraft itu bukan cuma sekedar game kreatif biasa, tapi kita bisa melihat bahwa di dalam Minecraft kamu bisa belajar mengenai bagaimana menjadi seorang arsitek. Habis itu kamu juga bisa belajar mengenai ilmu pengetahuan alam yang bisa membuatmu lebih tertarik dibandingkan dengan mempelajarinya di sekolah. Habis itu juga kamu bisa melakukan berbagai percobaan liar sesuai imajinasimu sendiri. Dan masih banyak hal-hal lainnya yang bisa kamu pelajari.
Makanya, aku juga pernah ceritakan mengenai Minecraft yang dijadikan sebagai salah satu pelajaran di sekolah yang ada di Amerika. Bahkan di negara Finlandia, belajar sesuatu juga terasa lebih menyenangkan karena menggunakan game. Dan karena hal ini jugalah yang menyebabkan game Minecraft versi edukasi juga dihadirkan agar bisa melatih anak-anak supaya mendapatkan pengetahuan tapi sambil belajar. Jadi ya kira-kira begitulah cerita tentang satu game sederhana yang sebenarnya bisa dijadikan sebagai pelajaran di sekolah. Cuman ya masih banyak yang kolot dan mikir kalau game itu gak ada gunanya lah, serta tidak mendidik. Padahal kenyataannya banyak banget hal-hal yang bisa dipelajari dari game. By the way, apa pendapat kalian soal video kali ini? Aku ingin membaca pendapat kalian, maka itu tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Tapi tolonglah kasih komentar yang berbobot, kasih komentar yang ada hubungannya dengan video ini, lalu kasih komentar yang kira-kira kita bisa saling diskusi antara satu dengan yang lain, supaya kolom komentar di channel ini itu sehat. Lalu jangan lupa untuk follow Instagram @ian_hendrawan buat jaga-jaga aja kalau misalkan besok YouTube tutup. Lalu akan ada kejutan juga yang akan menghampiri akun Instagramku sebentar lagi. So usahakan follow dari sekarang biar nggak ketinggalan. Dan seperti biasa, terakhir, my name is Kurus and goodbye.